Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta elektro, salam satu hobi. Ketemu lagi masih bersama Jawara Elektronik Spesial. Kita pembahasan tentang dunia elektronik, audio dan juga elektrik. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbagi sepengetahuan saya saja tentang bagaimana mengetes atau mengecek nilai polaritas dari sebuah elko atau elektrolit kapasitor dengan menggunakan namanya multitester. Bila mana kita belum punya untuk alat yang untuk mengecek yang namanya kapasitor ini, kita bisa menggunakan multitester untuk melihat seberapa mungkin banyak nilai kapasitas dari sebuah kapasitor itu, dan juga bisa untuk melihat kapasitor itu short apa tidak. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai akhir ya. Dan sekali lagi, bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teman-teman sekalian, supaya kami bersemangat untuk tetap membuat video-video edukasi seputar dunia elektronik, elektrik, dan juga audio. Yang pertama, mari kita coba ini secara visual ya, secara fisik. Di sini saya ambil dulu yang paling besar ya ini. Ini juga bekas teman-teman, maaf ya. Ini bekas untuk sound system, untuk power ini. Gambarnya kurang. Ini. Di sini terlihat 16.000 UF 60 volt DC ini ya teman-teman, bisa terlihat ya, ini 16.000 ini kapasitasnya terkenal ini. Itu 16.000 UF 60 volt DC. Ini sama ini, nanti ini kita buat aja yang pertama perbandingan, nanti bagaimana hasilnya. Yang di sini tertera satu lagi. Kalau tadi 16.000 ya, kalau ini 69.000 ya, ini 69.000 UF 75 volt. Nah, ini secara fisik dari beberapa elko ini secara fisik itu sama ya, nggak ada kebocoran, juga nggak gembung. Tapi untuk melihat nilai kapasitas dari elko ini, kita bisa menggunakan yang namanya multitester ini. Nanti antara ini sama ini banyak yang mana. Caranya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai ya. Ini terlebih dulu jangan lupa ini karena ini nilai kapasitornya, polaritasnya besar-besar, maka untuk yang di multitester ini kita posisikan di skala kali 1 ohm ya. Kita posisikan di ohm untuk skala 1. Dan nanti untuk semakin kecil polaritasnya maka bisa dinaikkan, karena di skala yang paling berat biasanya elko yang kecil-kecil itu tidak akan jalan gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita mulai dari yang ini, yang tertera tadi 16.000 ya, yang ini 16.000 UF. Kita lihat ini, nanti perhatikan teman-teman jarumnya itu nanti sampai mana bergeraknya. Sekarang kita balik plus min gini, seperti itu. Lalu kita balik lagi. Hentakannya sampai di angka hampir 1 itu ya. Lagi
Nah, di skala 2 sekali lagi. Nah, sekarang ganti yang tadi tertera di itu badannya itu 69 ya, ini 69, coba saya geser dulu, 69 UF perbandingannya sama yang ini. Coba perhatikan jarumnya hanya nyampe separuh teman-teman. Iya, hanya skala 4. Nah, ini teman-teman, tadi ini sebagai bukti bahwasanya kadang-kadang banyak sekali di pasaran itu mungkin elko, mungkin yang KW1, KW2 seperti itu ya. Jadi cara ngetesnya, bila mana AVO ini di multitester ini dia berjalan semakin jauh, misalkan tadi sampai skala hampir 100 ini, berarti di sini nilainya atau kapasitasnya itu semakin banyak. Kalau yang sedikit berarti nilai kapasitas atau daya tampung di sini ini semakin sedikit. Jadi seperti pelajaran kita di waktu sekolah dulu, bahwasanya elko itu tugasnya yaitu menyimpan arus listrik sementara kan gitu ya. Jadi ini secara teori berarti daya simpannya otomatis masih bagusan yang ini sama yang ini, walaupun di bodinya ini tertera ini berkali-kali lipat teman. Jadi kita jangan tertipu, di sini 69.000 ini ya. 69.000, yang ini cuma 16.000, tapi ternyata ketika kita cek itu dalamnya ini nilainya itu masih bagusan yang ini, malah ini separuhnya. Jadi real capacity masih bagus yang ini. Nah, oke ya, sekarang kita bergeser ke elko yang agak kecil nilainya, yang mungkin biasanya teman-teman pakai untuk power rumahan atau untuk rakit-rakit power ini ya. Ini kebetulan ini masih bekas saya lem semua. Ini diantara 4 biji elko ini sama nilainya 10.080 volt, yang ini 10.080 volt sama. Jadi cuma beda merek aja, ini beda merek antara ini secara body ini kan lebih kecil ya, tapi secara visual ini lebih besar yang ini. Untuk membuktikan antara yang ini sama yang ini bagusan yang mana, mari kita coba teman-teman. Oke teman-teman ya, kita mulai. Ini kita mulai dari yang kecil ini. Ini dengan mereknya apa ini? Nelek ya. Ini Nelek. Sama yang ini, yang besar ini mereknya apa ya, coba. Kok nggak kelihatan ini? Nggak kelihatan teman-teman. Kita mulai dari yang kecil ini ya. Nilainya sama ya, cuma beda bodi saja ini. Perhatikan jarum AVO saya ya. Saya mulai dari yang kecil. Gini, lalu dibalik seperti ini cara ngeceknya. Sampai angka berapa? Saya ulangi lagi. Dibalik seperti ini. Ini nyampe di angka separuh lebih ya teman-teman. Sekali lagi. Oh, separuh lebih. Di angka 6 sini ya. Sekarang kita cek yang bodi besar ini. Ini sampai berapa? Nah, sekali lagi. Ternyata teman-teman ini isinya separuhnya ya. Kalau tadi yang kecil nyampe di skala sini, skala sini ya, yang kecil sampai di skala sini separuh lebih. Kalau yang besar tadi cuma nyampe di sini. Padahal di sini secara angka yang tertera itu nilainya sama. Tapi setelah kita cek ternyata untuk nilai polaritasnya itu juga berbeda. Jadi teman-teman ketika membeli elko di toko atau ketika di toko elektro ya, itu cara ngeceknya begitu. Jadi
Misalkan dengan nilai yang sama, mereknya mungkin beda antara A dan merek B gitu ya. Merek A kita cek dulu. Biasanya di toko-toko elektronik juga ada disediakan AVO ya. Jadi dengan cek kalau jalannya AVO itu lebih banyak, berarti otomatis isi yang terkandung di dalam LQC ini juga nilai polaritasnya juga lebih banyak. Itu teman-teman, kadang-kadang untuk kan nggak mungkin ya kita kalau di toko kita beli elko gitu kan, kita nggak mungkin kan ngotong-ngotong pakai membawa tester untuk apa khusus untuk melihat elko itu kan nggak mungkin. Jadi toko sendiri juga biasanya menyediakan cuma AVO gitu. Jadi paham ya teman-teman ya. Mungkin sekilas itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang mungkin baru belajar untuk di bidang elektro ini. Dan mohon maaf ini untuk pengetahuan saya sebatas itu. Mungkin bila mana kritik dan saran tetap saya tunggu di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila mana video ini menurut penjaringan bermanfaat, bisa di share ke teman-teman atau di grup-grup penjaringan semuanya. Mungkin saya dari sementara itu dulu untuk tema kita kali ini. Kita jumpa di tema lain, tentunya dalam tema yang berbeda. Sekali lagi, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.